Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Sabila Rusda dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan 15 soal tentang bakteri. Soal pertama. Jelaskan ciri-ciri Monera. Ciri Monera yang pertama yaitu bersifat uniseluler atau organisme yang bersel tunggal. Ciri yang kedua yaitu bentuk selnya bervariasi. Ada yang berbentuk batang, bulat, adapun yang berbentuk seperti spiral. Ciri yang ketiga yaitu prokaryotik, yaitu sel yang memiliki nukleus. Inti selnya terbungkus oleh membran. Ciri yang keempat yaitu memiliki dinding sel yang terbuat dari zat peptidoglykan. Ciri yang kelima yaitu tidak memiliki organel bermembran. Soal kedua. Apa perbedaan ciri antara Archaebacteria dan Eubacteria? Archaebacteria terdiri atas metanogen, halofil ekstrim, dan termofil ekstrim. Ketiga kelompok Archaebacteria ini hidup di lingkungan yang ekstrim. Sedangkan Eubacteria merupakan mikroorganisme dengan ciri-ciri uniseluler mikroskopis. Pada umumnya, Eubacteria dan termasuk sel prokaryotik. Soal ketiga. Jelaskan 3 kelompok Archaebacteria. Yang pertama, ada bakteri metanogen, di mana bakteri ini hidup di lingkungan yang tidak membutuhkan oksigen, mendapat energi dengan mengubah senyawa hidrogen dan karbon dioksida menjadi gas metana. Bakteri ini hidup di lumpur atau rawa-rawa yang miskin oksigen. Yang kedua, ada bakteri halofil ekstrim. Bakteri ini hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi yang merupakan kelompok di Great Salt Lake dan Laut Mati. Mendapatkan energi dengan melakukan respirasi aerobik dan berfotosintesis. Bakteri ini bersifat heterotrof. Yang ketiga yaitu ada bakteri termofil ekstrim. Bakteri ini hidup pada lingkungan suhu tinggi yang mencapai 113 derajat Celcius dan bersifat asam yaitu pH 2. Bakteri ini hidup dengan mengoksida sulfur, hidup di lubang vulkanis. Soal keempat. Buatlah gambar struktur sel bakteri, berilah keterangan bagian-bagian selnya. Berikut gambarnya. Selanjutnya, soal yang kelima. Tuliskan bentuk-bentuk sel bakteri dan berilah contohnya. Bentuk sel bakteri yang saya sebutkan ada 3, yaitu ada bentuk sel bakteri basil, kokus, dan spiral. Contoh dari bentuk sel bakteri basil yaitu Bacillus anthracis. Contoh dari bentuk sel bakteri kokus yaitu Staphylococcus aureus. Yang ketiga, bentuk sel bakteri spiral. Contohnya yaitu Trophenema pallidium. Soal ke-6. Jelaskan cara bakteri berkembang biak secara vegetatif. Bakteri yang berkembang biak secara vegetatif yaitu bakteri yang berkembang dengan cara pembelahan biner ke arah transversal. Satu sel bakteri memberikan 2 bakteri baru. Pembelahan ini berlangsung sangat cepat, yaitu setiap 15-20 menit. Soal ke-7. Jelaskan cara-cara perkembangbiakan bakteri secara
generatif atau paraseksual. Secara generatif, yaitu perkembangbiakan antara kedua bakteri yang berlain melalui peristiwa penggabungan gen DNA dari kedua induknya yang bertujuan untuk menghasilkan bakteri dan gen DNA yang baru. Reproduksi ini sering disebut paraseksual karena terkesan antara kedua bakteri yang akan menggabungkan kedua gennya terjadi perkawinan dan penyatuan diperantarai oleh seks pilus. Soal berikutnya, soal yang ke-8. Jelaskan tipe-tipe bakteri berdasarkan banyaknya flagel. Tipe-tipe bakteri berdasarkan flagel ada 5, yaitu yang pertama, tipe atrik. Tipe atrik ini merupakan tipe yang tidak memiliki flagela. Yang kedua, tipe monotrik. Tipe ini mempunyai satu flagela di salah satu ujungnya. Yang ketiga, tipe lophotric. Tipe ini mempunyai flagela lebih dari satu dari salah satu ujungnya. Yang keempat, tipe amphritic. Tipe ini mempunyai flagela lebih dari satu di kedua ujungnya. Yang kelima, tipe peritrik. Tipe ini mempunyai flagela di seluruh permukaannya. Soal ke-9. Jelaskan teknik pewarnaan gram. Langkah pertama, tuangkan cairan pewarna kristal violet pada preparat secara merata, tunggu selama 1 menit. Yang kedua, miringkan preparat dan bilas dengan sedikit air mengalir. Yang ketiga, tuangkan cairan mordan pada preparat, tunggu selama 1 menit. Yang keempat, miringkan kembali preparat dan bilas dengan sedikit air mengalir. Yang kelima, lakukan dekolorisasi dengan cara menetaskan cairan dekolorisasi sedikit demi sedikit pada preparat hingga tidak ada zat warna yang mengalir keluar dari preparat. Yang keenam, bilas preparat dengan air mengalir. Yang ketujuh, tuangkan konsertan atau safrani pada preparat, tunggu selama 30 detik hingga 1 menit. Yang kedelapan, bilas preparat dengan air mengalir, kemudian keringkan preparat. Langkah yang terakhir yaitu lakukan pengamatan preparat menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali, 400 kali, hingga 1000 kali. Soal yang ke-10. Apa yang membedakan bakteri gram negatif dengan bakteri gram positif? Perbedaan kedua bakteri tersebut didasarkan pada perbedaan bangun dinding sel yang beda dan dapat dinyatakan oleh aktivitas pewarnaan gram, yaitu jika pada gram positif, bakteri mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram sehingga akan berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop. Sedangkan jika gram negatif akan berwarna merah atau merah muda. Soal yang ke-11. Jelaskan mengenai endospora pada bakteri. Endospora pada bakteri merupakan sebuah fase yang dilakukan oleh beberapa bakteri seperti Bacillus dan Clostridium yang memproduksi bentuk pertahanan hidup pada kondisi yang tidak menguntungkan. Soal yang ke-12. Jelaskan penyakit pada manusia yang disebabkan oleh bakteri. Pada manusia yang disebabkan oleh bakteri ada beberapa macam, yaitu ada disentri, tuberkulosis, dan juga tipes. Disentri merupakan penyakit infeksi usus yang menyebabkan diare disertai lendir dan darah. Penyakit ini disebabkan oleh 2 jenis bakteri, yaitu bakteri Shigella dan bakteri Entamuba histolytica. Yang kedua, ada penyakit tuberkulosis.
yaitu penyakit pada paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga ada penyakit tipes, yaitu penyakit akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini biasanya ditemukan di air atau makanan yang terkontaminasi. Soal ke-13. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan bakteri. Faktor yang mempengaruhi kehidupan bakteri yaitu asupan nutrisi, suhu, pH, air, dan oksigen. Perubahan faktor-faktor ini dapat mengakibatkan perubahan sifat bentuk secara morfologi dan cara kerja secara fisiologi. Soal ke-14. Jelaskan peranan bakteri pada manusia. Peranan bakteri pada manusia yaitu sebagai dekomposer atau sebagai pengurai senyawa organik dari makhluk hidup yang telah mati. Proses ini menyebabkan unsur-unsur yang diperlukan makhluk hidup terdaur ulang sehingga tetap tersedia. Bakteri yang dapat dimanfaatkan manusia. Contohnya, pada bakteri yang banyak digunakan dalam industri atau dalam proses pengubahan suatu zat. Adapun bakteri yang merugikan manusia, contohnya bakteri yang dapat membusukkan atau yang hidup parasit baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Soal ke-15. Jelaskan mengenai proses sterilisasi dan pasteurisasi. Yang pertama, proses sterilisasi merupakan suatu proses untuk membunuh mikroorganisme sampai ke spora-sporanya yang terdapat di dalam bahan makanan. Proses ini dilakukan dengan cara memanaskan makanan sampai temperatur 121 derajat Celcius selama 15 menit. Jika pasteurisasi merupakan suatu proses untuk memperlambat pertumbuhan mikroba pada makanan. Sekian penjelasan 15 soal tentang bakteri dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.